Halo, ini update yang Scoopy TPS sama itunya rusak ya, error ya. Udah diganti coba coil, dipakai seminggu. Tentang konsumennya itu nggak masalah sih, cuma nggak mogok ya, dipakai jalan nggak mogok, cuma dia waktu digas itu nyendal-nyendal ya. Nyendal-nyendalnya itu ternyata setelah saya cek dari tali gasnya ya, sebenarnya juga saya sudah infokan tali gasnya itu tinggal satu ya yang narik, yang dorongnya udah dilepas. Kalau tali gas tinggal satu biasanya jedanya itu panjang ya, jedanya gerak bebasnya itu terlalu jauh ya, jadi dia nggak sinkron ya. Biasanya waktu kita tarik bisa narik, waktu misalkan nutup biasanya dia telat ya nutupnya, jadi serasa nggak sinkron dengan putaran pelintiran gas ya. Oke, kita tes standar samping masih aktif. Itu masih enak sebenarnya. Nanti kita cek altitude-nya ya, sama cek businya warnanya apa. Ini sudah nggak mati sih setelah ganti coil, cuma itu minusnya tadi ya, jalan pelan dia katanya nggak enak ya. Kemungkinan ini cuma tali gasnya aja sih, ini kan udah dilepas, udah kaku. Oke, kita cek altitude sama cek businya. Setelah dipakai seminggu, datanya bagaimana ya, apakah altitude-nya turun atau tetap standar atau malah naik. Kita itu kan kita riwayatnya enggak. Oke. Nah, nanti tinggal cari tali gasnya aja ya, biar ini saran gasnya enak. Coba membaca dulu kerusakan. Gak ada ya, TPS nya kan udah dibenerin, sama sensor suhunya juga udah dibenerin. Oh, dia cenderung balik lagi 5,7 ya. Coba di mode ketinggiannya 1, altitude-nya 098 waktu diep. Kalau kita start turun atau enggak. Saat awal masih 09 ya, jadi nggak apa-apa ya. Ini juga udah nyimpan sih. Ini 17. Nah, ini TPS nya gerak-gerak ya. Ini altitude-nya masih standar 09, 0,9 waktu untuk awal start mode default-nya. RPM 1600 1700. Nanti kita kecilin dikit aja, tapi nunggu panas ya. Coba waktu panas. Ini masih baca, belum temu ARF nya, kita tunggu sampai ketemu ASR. Ini posisi nyoba coil baru ya, yang coil lama kan tahanannya gede ya. Sebenarnya kalau digas ini apa sih, tapi kalau pakai pelan itu kayak nggak enak ya tali gasnya ya. Kalau sudah ketemu belum, ini dia turun kan, turun sendiri waktu temperaturnya sudah naik dan sudah ada full trim ya, ada koreksi dari full trim, intervensi full trim. Dia 08 itu udaranya terlalu banyak ya. Kita cek barangkali koinnya terlalu membuka ya. Kita coba kita coba cek
throttle bodinya ya, barangkali kayaknya koinnya terlalu membuka, setelan yang bawaannya ya, kemungkinan udah diubah juga bisa. 08. Oke, jadi koinnya pelungu ya. Oke, kita buka bodinya dulu. Oke, untuk busi kita buka dulu. Ada yang isolator tengah-tengahnya itu merah bata ya, udah mulai merah bata. Ini juga bersih sih, nggak ada bensin yang nggak kebakar ya. Ini nggak kotor ya, artinya pembakarannya masih normal meskipun belum merah bata ya, tapi ini yang tengahnya udah ada merah-merahnya nih, yang insulator tengahnya ini. Oke, kita cek lagi koinnya ya. Untuk throttle ya masih rapat ya sebenarnya ya, kalau kita tutup nggak ada cahaya yang masuk ya. Kita sinari ke arah sinar matahari juga nggak ada sih, ini masih normal. Ini sudah pernah di itu ya, biar enteng ya, kita balikin aja ini pernya biar mau nutup langsung ya. Pernya kan udah nih, biar enteng nih kayaknya. So kita standarin aja. Ini udah saya balikin lagi ya pernya, kan tadinya kan udah kayak gini ya. Ada kayak gini, sambung ini dapat ini ya, kita balikin lagi pernya ke sini biar tambah kuat. Oke, kita pasang lagi. Jadi kan seperti ini ya, ini ujung kawat yang ini dapat yang ini ya, tujuannya biasanya biar enteng ya. Kita balikin lagi biar tutupnya itu kuat ya, lebih kuat. Oke, sekalian kita cek setelan klepnya dulu ya. Ini sebenarnya masalahnya udah selesai nih, yang tiba-tiba panas mogok ya. Ini udah dipakai 1 minggu, panas nggak mogok, cuma dia dipakai pelan aja nggak enak ya, karena tali gasnya itu cuma 1 ya, jadi jedanya banyak. Dapat dulu ini tutupnya pakai kunci 12. Buka. Ganti busi, ganti coil punya K25 ya, di injeksi yang starter kasar pertama. Hanya udah nggak mati, cuma ya putaran bawah aja. Yang bawah itu kayak nggak sinkron ya sama gasnya ya. Karena gasnya talinya cuma 1 doang ya, dia agak delay ya. Gerak bebasnya dia biasanya terlalu lebar ya, terlalu panjang, terlalu dalam. Nah, kita cek jalan klapnya dulu. Biasanya ini yang Scoopy HMFV ya, X nya sama-sama 0,16 ya.
pelan aja. Nah, putar ya sampai titik top. Nah, engkolnya pakai ini kita gerak-gerakan kayak gini pelan-pelan ya sampai dia muter. Kita tunggu klepnya yang menekan biar bebas. Dan ini ada titik ya, luruskan dan lagi lurus dengan ini ya, ini ada titik kelihatan ya. Ini ada titik ketemu ini ya, garis lurus ya, lurus dekat dengan ini, dan juga ini ada garis ya, membentuk garis vertikal ya atau tegak lurus. Nah, udah tegak lurus nih. Cek. Ini berapa tadi? Tetap ya. Nah, setting 016 ya, karena ini fillernya adanya cuma 015, jadi kita 015 tapi style kendor ya. 30 25 20 ya. Nah, ini ya masuk apa enggak, masih normal ya. 16 yang ini itunya. Jalan klep masih oke ya ternyata. Kita tarik kemudian dorong, tarik dorong, dia nggak seret ya. Oke, kita topin lagi, putar, barangkali berubah. Kita tunggu dia nekan, barang kemudian kita cari posisi tap. Oh, ini kelebihan, kita ulang lagi ya, dia nekan pelan-pelan aja. Nekan ya, dia nekan, kemudian posisi tap. Nah, ini udah masih ada pergerakan, cek lagi 15 masuk nggak? Kurang dikit ya. Gini masih ya, masuk ya, 015 masih masuk, masih seret satunya. Oke, setelan klep masih oke, kita pasang lagi.
masih oke ya, kita nggak usah setel lagi. Nah, jadi tidaknya biasanya kalau setelan klep terlalu kencang waktu posisi panas dia mati ya. Pasang bautnya, hati ya, jangan sampai selek. Ini agak didorong dikit, kemudian baru diputar ya pakai jari aja. Dan masukkan satunya lagi, biasa pakai jari aja dulu. Susah. Udah ya, yang penting set aja sama nggak bocor. Ini setelan klepnya masih oke, nggak perlu disetel, masih bagus. Kita pasang lagi selang hawanya, kemudian kita pasang karburator pudingnya juga ya. Nah, nanti kita tes pakai waktu posisi dingin ya, pagi hari. Oke, saya pasang-pasang ya. Udah pasang. Pergas kita standarin ya, tadinya kan biar lemah ya, udah mulai enak, tapi dia minusnya dia setelannya mentok ya. Biar dapat setelah yang enak, dia setelannya sampai ulurnya mentok ya. Ini bisa diganti sih biar ulurnya nggak mentok, tapi ininya masih enak. Ini gerak bebasnya udah nggak terlalu dalam ya, karena udah dimentokin. Tapi kalau misalkan seret, lebih baik diganti ya. Kemudian tadi setelan klep saya cek masih bagus ya. Kemudian kita cek datanya lagi, kita kunci kontak on, diagnosa, pilih Honda Indonesia, kode PFI ya. Data dia bisa 468 ya, waktu pernya kencang ya, nutupnya sempurna. Coba kita fullin, tutup lagi, 468 lagi. Oke, tinggian 1 kita hapus tadi ya, karena akinya nggak dilepas, biasanya ada kode kerusakan. Kembali dulu nih, baca kode kerusakan ya, biasanya kan akinya nggak dilepas, biasanya ada. Oh, nggak ada ya ternyata. Oke, data ambilan data, kita start ya. Ya, truknya main nggak? On ya, kemudian off pas idle shiftnya. Turun, tunggu sampai temperaturnya udah ada full trim sih. Temperaturnya udah temperatur bisa, tunggu sampai 60 aja ya. Dia akan cenderung naik turun ya. Coba kita lihat grafiknya. Nah, dia yang nggak stabil ya. Satu super saja. Untuk sensor O2 sudah terbaca normal atau belum ya. Kita set di 0, 1, kemudian satunya di angka 2 aja.
dia udah naik turun ya, biasanya udah ketemu full trimnya. Inilah 1,1 ya, full trimnya mengurangi ya. Salah. 12 masih normal ya, 13 sampai 14. Dan kita turunin gasnya aja dulu ya, 1600. Kita putar ke kanan ya. Udah 1500 sampai 1600, kita gas ya. Kita reset aja dulu. Pilih Honda udah di reset ya. Ini kan temperaturnya mesin panas ya. Nanti kita coba diamkan sampai temperatur sekitar 30 ya. Apakah dia gasnya naik turun atau enggak. Ini kalau yang awal benar, pas itu switchnya aktif kemudian langsung off ya. Ya 1600 ya, kita coba ada naik turun enggak. Naik turunnya masih wajar sini. Kita turunin lagi ya, 1700. Sampai 1600 ya. Untuk injektor 2 sampai 3 itu masih normal. Ya 0998 ya. Untuk menyimpan data ya harus dikunci kontak off ya. Kemudian kita cek setelah dikunci kontak off, kita tersimpan Honda. Ya masih 84 derajat Celcius. Nanti kita tunggu. 68 masih 88 sampai 68. Dia satu ya. Oke, kita nanti tes waktu posisi dingin ya. Kita siapkan aja sambil masang ini di bodi. Kita tes waktu dingin. Kita juga
Sewaktu nanti keesokan harinya, waktu pagi dia hidup normal atau ada kendala ya. Oke, untuk kelanjutan yang Scoopy ya, ini udah hari berikutnya ya. Saya sengaja tes pagi hari waktu musim dingin, coba datanya berubah atau tidak. Kita colokkan dulu. Nah, coba nonton. Ini belum dibikin ya, bisa langsung hidup atau enggak. Sebenarnya kata ownernya sih hidup normal, cuma waktu dipakai gasnya nggak enak ya. Ternyata saya udah cek, ternyata gerdek ya. Kita udah coba bersihan di RCVT, koplingnya kita bersihkan ya. Kalau masalah akselerasi dia sebenarnya nggak masalah, sama sudah hidup nggak mudah mati ya, nggak matian ya waktu posisi panas. Coba Indonesia BFV, kita lihat data awalnya dulu. Baca kode kerusakan dulu, nggak ada kan ada kerusakannya. Nah, ini temperatur mesin 28 derajat Celcius ya, bener ya, masih dingin ya. Untuk panas 0. Ini juga gasnya kan tadinya dikendorin ya, maksudnya kan biasanya biar enteng, tapi ternyata efeknya saat nutup dia nggak selalu jatuh datanya sama ya, kadang jatuhnya malah lebih tinggi, atau bisa dibilang nggak menutup full ya di TPS nya, walaupun di koinnya menutup full. Jadi biasanya RPM nya bisa naik turun ya, karena saat nutup itu datanya jatuhnya nggak sama ya, di semburannya itu beda-beda. Oke, kita coba gas full 77 ya maksimal ini, karena TPS nya udah diganti juga. Awalnya dia TPS nya itu error di bagian atas ya, udah diganjal selang ya. Mode masih 1 ya. Nah, coba kita hidupkan modenya saat awal start, turun atau naik. Hidup seperti biasa ya. Nah, turun, coba cek RPM. RPM nya tinggi sedikit. Nah, tadi kan on, udah off idle speednya ya, idle speednya. Ya nanti mencari keseimbangan ya. Ini nggak apa-apa sih tinggi dikit, nanti kan ada koreksi ya, full trim ya. Kalau RPM nya dibikin rendah malah full trimnya nggak muncul ya. Ini tunggu panas dulu, ini kan 32, ini biar sekitar superja 60, biar ada full trim ya, full trimnya biar aktif. Ada pengkoreksian, ini juga ada koreksi ya. Sensor O2 masih datanya masih tinggi ya, 1, sekian, belum bisa turun ya. Kalau awal biasanya masuk mode warming ya, mode pemanasan ya. Injektornya tetap nyemprot segini, jadi dia udah mulai turun. Ini sudah ada full trim ya, trimnya udah ada ya. Ya ternyata 1 ya, naik ya. Kalau naik berarti BBM nya ditambah dari mode defaultnya ya, lebih banyak dari mode default yang 0,998 ya. Bukaannya lebih, durasinya lebih panjang ya berarti ya. Ini masih 13. Untuk awal start dia 1 ya, masih normal ya. Tuh yang ranknya itu 08 sampai 1,1, sebenarnya masih normal sih. Dia masih bisa mengkoreksi dan masih bisa untuk menghidupkan mesin di awal start ya. Keduanya udah membaca ya. Ya udah naik turun, berarti udah ada full trim ya. Udah di antara 0,2 sampai 0,9 ya. Ini juga
mode ketinggian udah kesimpan nih, udah nggak tulis angka 1, berarti udah kesimpan ya. Untuk full frame-nya udah angka 13, mendekati angka 14. Nah, berarti kalau angkanya lebih kecil, lebih banyak udaranya ya. Lebih banyak udaranya, lebih sedikit udaranya ya, kan 13-nya udara, yang satunya berarti bensin ya. Kalau misalkan naik kan berarti misal 15, berarti 15-nya udara, satunya bensin ya. Dalam ukuran gram bisa kita turun RPM-nya aja ya. Udah segini 1500 sampai 1600 per detik. Altitude-nya dia turun ya. Udah setelah ditambahkan setelan udaranya dibuka, dia turun mau 0,9 ya. Oke, kita coba matikan biar terbulan. Kita hidupkan lagi. Indonesia dan data start 9. Belum ada full frame ya. Kita gas. Nah, ini filternya udah muncul ya. Untuk bukaan gas, kita buka untuk nilainya sudah 0,4 langsung ya, udah ketat ya, karena airnya udah dikembalikan ya, artinya kan dibikin air lemes ya. Nah, ini udah tersimpan ya, jadi kunci kontak sudah off. Ini udah tanda strip 2 ya, yang mode ketinggiannya akhirnya udah ada, full frame-nya udah ada. Kalau udah strip 2 biasanya full frame-nya udah muncul ya, koreksinya ya, mengurangi dari pol awal ya.
ada 09 ya, bukan 1 di normal ya, 08, 08, 0,8, 0,9, 1, 1,1 sebenarnya masih bisa hidup ya untuk penyusupan awal. Kalau misalkan 1,2 itu biasanya injektornya itu bukaannya durasinya panjang ya, tujuannya biar bensinnya lebih banyak ya. Itu bisa karena pompanya sudah terlalu lemah ya, jadi biar bensinnya banyak, biar bukaannya makin lebar ya. Tujuannya kan biar itu pertama aja untuk altitude. Setelah altitude sudah aktif, sudah panas, masuk mode kerja ya, kan awalnya kan itu mode warming. Setelah ada suhunya udah mencapai suhu kerja, dia pakainya data yang ini ya, data yang disimpan terakhir saat kontak. Oke, selesai. Masuk ke kesimpulan ya. Jadi sebelumnya kan katanya waktu dipakai jalan jauh dia mati. Curigaan saya sih emang di coil ya awalnya ya, tapi sebelum ke coil kita cek dulu yang sensor-sensornya dulu. Kebetulan TPS nya itu error ya, errornya itu tapi di posisi atas ya, jadi masih bisa dipakai. Udah pernah diganjel juga, tapi saya coba ganti TPS nya langsung ya, dan untuk rank TPS normal ya dari bawah sampai atas. Dan ternyata masalahnya ada lagi ya, untuk sensor O2 nya itu di itu ya, tambah resistor ya. Sebenarnya saya tahu ya, tujuannya itu biar terus-terusan memanipulasi data suhu ya. Dia waktu itu datanya cuma 10 derajat Celcius ya. Saat di bawah suhu kerja dia masuk ke mode warming atau mode pemanasan ya, jadi bensinnya itu terus-terusan banyak ya, karena mode warming itu bensinnya itu yang disemprotkan lebih banyak, tujuannya biar mesin hidup. Dan belum ada koreksi dari sensor-sensor ya, mode default itu. Kemudian sudah dibenerin untuk sensor suhunya juga normal. Kabelnya untuk resistor saya cabut, kabelnya saya pasang kembali, saya rakit kembali. Waktu itu belum saya ganti coil ya, karena masih takutnya cuma itunya doang ya yang diakalin, cuma TPS nya error tapi diakalin itunya. Ternyata benar ya, masih tetap saat posisi panas mati ya. Kemudian hari berikutnya saya ganti coil ya, dan sudah dipakai selama 1 minggu, nggak ada masalah ya. Meskipun udah dipakai jalan panas dia udah nggak mati lagi, cuma kendala katanya gasnya nggak enak ya. Ternyata setelah saya coba cuma di CVT nya ya agak gredek. Kita coba bersihkan bagian mas koplingnya biar bersih ya, biar yang item-itemnya itu hilang. Kita amplas sedikit aja. Oke, udah selesai ya. Ini udah pergantian coil 1 minggu, nggak ada masalah. Sisanya tinggal setting-setting aja biar dapat altitude yang tepat, sama posisi TPS posisi 0, sama itu ya pairnya kita kembalikan normal. Ini sebenarnya kabelnya cuma 1 ya, nanti tinggal kita info ke ownernya mau dipasangin lagi kabel yang model 2 atau gimana, kita carikan. Oke, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.